konsep tentang modeling ya. Ini, tentang modeling. Kemudian skema, ya. Kemudian desain, ya. Biasanya salah itu ya, desain, ya. Desain, kemudian yang terakhir adalah desain pada data warehouse, ya, gitu. Nah, yang pertama adalah ini ya, kita bahas tentang apa? Konsepnya ya. Nah, ini videonya agak berhenti ya, ada nge-lag sedikit ya. Coba saya tunggu dulu. Gambarnya kenapa kok malah jadi ini ya? Nah, ini kualitas streamingnya ya, ini masih agak buruk ya. Ya, ini. Jadi model konsep di sini adalah ini ya, ini. Merupakan upaya ya, ini. Semantik model, ini. Ya. Jadi upaya untuk melakukan pemodelan konseptual terhadap suatu kegiatan, baik sehari-hari ya, ini maupun kegiatan produktif ya, ini. Maupun kegiatan produktif yang dihasilkan suatu produk ya. Sehingga dapat diketahui apa saja proses yang ada di dalamnya, entitas yang terlibat apa saja, dan interaksi antar entitasnya sehingga masuk dalam suatu pengetahuan yang dapat diperoleh. Nah, konsep modeling ya. Jadi konsep modeling yang di sini adalah ini ya. Jadi ini merupakan ya, ini orangnya ya, ini konsep modeling tadi ya. Nah, di dalam konsep modeling di sini nanti ada ya, misalkan contohnya konsep modeling ini untuk kegiatan sehari-hari, misalkan contohnya adalah pulang kerja ya, kemudian ya kegiatan sehari-hari ini contohnya, ini konsep modeling. Misalkan dari satu ya, mulai dari bangun tidur ya, dari bangun tidur alurnya misalkan bangun tidur, kemudian mandi, kemudian makan ya, kemudian berangkat kerja ya, pulang kerja, kemudian pulang lagi ke rumah, yang keempat mandi makan, kemudian kumpul bersama keluarga, tidur, bangun lagi. Nah, ini terus. Nah, ini dari langkah 1 sampai 6 ini proses ini terus ya. Ini salah satu contohnya yang konsep modeling ya. Jadi kegiatan sehari-hari ya. Jadi pulang kerja, berkumpul ya gitu. Jadi alur ya ini mungkin berbeda untuk konsep lainnya ya, serta penomorannya yang dimaksud juga tidak salah ini ya, misalkan nomornya ini langkah-langkahnya ini supaya tidak ambigu nanti ya, ini. Jadi penomorannya itu ya. Jadi dengan implementasi ya ataupun pembuatan suatu produk ya, baik itu berupa benda fisik maupun non fisik ya, yang telah dilakukan oleh desainer ya, atau konsep modeling ini ya, dilakukan untuk memperoleh gambaran dengan jelas ya mengenai produk yang bersangkutan ya. Jadi konsep modeling itu ya yang hal yang paling pertama ya yang harus diketahui oleh seorang desainer produk, termasuk juga dalam produk berupa perangkat lunak gitu ya, dan sistem ya yang berbasis komputer ya, sebelum memulai proses ini desain. Dan ini semuanya ini konsep modeling ini ya, ini terkandung setidaknya ada 4
hal penting ya yang yang perlu yang perlu dipahami, yaitu adalah data flow atau aliran data, kemudian aliran proses ya, itu kemudian hubungan antar entitasnya ya, kemudian data pendukung. Nah itu. Jadi misalkan sebagai contoh ya, nah ini ya konsep yang terkandung di dalam ini ada 4 nih, ya itu. Sebagai contoh ya di sini ya, misalkan ya desain produk fisik, nah misalkan buat mobil, mainan, komputer atau alat lainnya, dia akan membuat konsep modeling ya dari produk yang bersangkutan. Tapi sebelum jadi model untuk sebelum dibuat miniatur lah ya. Jadi misalkan diantaranya meliputi template-nya atau kerangkanya, kemudian template prosesnya, framework-nya ya. Kemudian kebutuhan pasarnya nanti seperti apa ya. Kemudian teknologi yang digunakan ya. Proses perakitannya ya, supply chain-nya ya, roadmap-nya, pengembangannya, framework-nya. Nah, ya. Jadi tapi beda dengan yang kita gunakan kalau kita misalkan yang menggunakan non fisik ya, misalkan buat software ya itu. Beda software itu beda lagi ya. Kalau buat software nanti di sini konsep modelingnya ya, kalau ini kan kegiatan sehari-hari ya. Ya ini bisa dikatakan juga software ini, bisa dikatakan karena non fisik ya, tidak ada wujud bendanya. Ya, gitu. Jadi misalkan kita membuat suatu perangkat lunak ya, komputer ya, konsepnya mungkin berupa desainnya apa, berupa apa, UML ya, Unified Model Language ya, mungkin Anda nanti akan dapat ya UML. Kemudian ada lagi berupa UML-nya itu dalam bentuk apa, use case ya, use case diagram ya, untuk pengembangan produk berorientasi objek. Kemudian nanti habis itu nanti masuk data flow diagram ya, ini data flow diagram alirannya. Nah, ini. Ya. Ataupun secara umum dapat membuat proses bisnisnya yang terlebih dahulu. Nah, ini mana yang bisa dibuat nanti. Ya. Nah, di dalam langkah-langkah konseptual ini sebetulnya juga ada urutannya ya nanti. Ya, mulai desainnya, mungkin pertama kita membuat konsep modelnya, kemudian dilanjutkan dengan konsep skemnya, ini nanti ya konsep skemnya, ya yang tadi itu ya ini, nah ini konsep modeling, kemudian konsep skemnya, ya ini, kemudian konsep apa desainnya, nah ini, dan konsep desain ini kemudian akan diubah dalam bentuk suatu model desain logik ya, berupa logic design model. Logic design model ini yang dikembangkan atau dibentuk desain fisik ya, berupa physical nanti, physical modelnya ya itu. Jadi kalau misalnya di dalam komputer perangkat lunak ya, bagian ini dikenal dengan namanya class diagram ya, untuk object oriented pada software ataupun ERD ya itu. Oke, kemudian yang kedua adalah ini ya, konsep scheme. Nah, konsep scheme ini merupakan apa ya? Nah, ini merupakan sebuah skema level atas ya pada suatu produk ya, yang menyediakan deskripsi produk, konseptual produk, serta kebutuhan informasi bisnis bagi pengembang produknya. Ya, dia merupakan level atas ya, ini di sini. Jadi dalam konseptual scheme ini terkandung konsep yang utama dari produk yang sedang dikembangkan ya, dan relasi entitas-entitas yang terlibat di dalamnya juga. Ya. Dan di sini ada 3 ya, ada berapa nih? 3 ya. Ini. Jadi ada 3 langkah ya dalam konsep skemnya ini. Jadi yang pertama ini penentuan sebuah studi kasus ya. Ya.
Contohnya yang akan dibuatkan conceptual scheme ya ke dalam sebuah domain, kemudian dibuatlah sub-sub domainnya. Nah, jadi sebagai contoh adalah ini, domain adalah perguruan tinggi ya, dengan salah satu subdomainnya berupa kegiatan belajar mengajar pada salah satu mata kuliah. Nah, di contohnya yang ini yang adalah di kasus ini. Konseptual ini adalah sebuah domain kemudian dibuat subdomainnya. Nah, domainnya misalnya perguruan tinggi, kemudian ini masuk proses belajar mengajarnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah rancang konseptual scheme untuk subdomain yang telah dibuat pada langkah ini. Jadi kita membuat langkah ini. Jadi apabila subdomainnya hanya satu, ya maka ya langkahnya hanya berhenti sampai di situ, ya gitu. Jadi subdomainnya kalau satu ya. Tapi kalau banyak ya bisa. Jadi kayak nanti menjadi sebuah kayak akar pohon gitu ya. Menjadi satu, menyebar lagi ini, ya ini, ya ini. Jadi bisa banyak gitu. Subdomainnya nanti bisa banyak ini. Nah, ini. Ya, ini. Kemudian yang ketiga ini. Jika terdapat lebih dari satu subdomain, ya ini seperti ini, lebih satu dari subdomain, ya, yang berarti akan terdapat lebih dari satu konseptual scheme, maka integrasikanlah semua konsep scheme tersebut dalam suatu buah konsep scheme. Ya, ini dibuat disatukan, ya. Nah, contohnya ini ya, contohnya sebuah gambar konseptual scheme ya untuk studi kasus perkuliahan di sini ya. Jadi untuk studi kasus perkuliahan, contoh ini domain yang diambil adalah institut pendidikan ya, berupa perguruan tinggi. Jadi contohnya ini kasus di perguruan tinggi. Jadi subdomainnya adalah kegiatan perkuliahan ya, subdomainnya adalah perkuliahan. Subdomain berarti yang mana? Berarti yang di sini ya, perkuliahan. Ya. Ini. Di belajar mengajar. Nah, ini belajar mengajar di sini. Perkuliahan di sinilah. Pokoknya di tengah di dalam sini. Ya. Jadi pada satu mata kuliah, konsep utama yang terdapat di dalamnya adalah belajar mengajar. Jadi di mana dua buah entitas yang terlibat, yaitu dosen sebagai pengajar dan mahasiswa sebagai anak didik. Jadi di situ disimbolkan adalah antara X dan Y. Ya. Jadi misalkan mengajar di sini X ya, yang diikuti oleh mahasiswa berarti Y di sini. Ya. Misalkan saja itu. Ya. Nah, misalkan di sini adalah bernama Mr. X ya. Mr. X dan Mr. Y ya. Mr. Y itu adalah mahasiswanya. Jadi dia di sini misalkan mengajar mata kuliah A, gitu. Mengajar mata kuliah A. Dia mengajar mata kuliah, nama mata kuliahnya mata kuliah A dengan kode mata kuliahnya A123 ini A123 dengan satu mahasiswa sebagai sampel ya, misalkan ini mahasiswanya adalah Y123 Y123. Nah, di sini. Ya, maka berdasarkan ini, tiga langkah ini, berdasarkan konsep skemnya untuk contoh ini, ya ini, ya, contohnya gambarnya ini, contohnya. Ya. Lalu seperti apa penerapannya, ya, konsepnya ini. Ya. Jadi pada data di atas ini ya. Jadi di sini bisa dikatakan ya ini. Bisa menggunakan konsep scheme pada data warehouse yang dilakukan dengan memperluas extend ya. Jadi menampilkan entitas ERD-nya. Jadi perluasan ERD ini nanti akan mendukung data multidimensi. Ya. Nah, itu adalah contohnya. Gitu.
Kemudian kalau misalkan dari sini tadi ya, ini dibuat suatu data lagi, data dimensi 1. Nah, data dimensi 1 ya, disebut aja di sini ya, data dimensi 1 dari data tadi ya. Dari data 1 di situ nanti akan muncul ya. Ya, ini. Karena di sini akan diubah dalam bentuk data multidimensi ya. Itu ada nama pegawai. Jadi nanti sini pegawai melakukan apa di sini nanti misalnya contohnya. Ya, absensi misalnya. Misalkan contoh yang ERD data 1 ya. Jadi di sini ada nama, ID pegawai, unit kerja, unit pegawai. Melakukan apa dia di sini terhadap absensi. Jadi dia pegawai ini dia akan melakukan absensi. Absensinya apa di sini? Langsung absensi muncul ID absensi, ID pegawainya ini. Pegawainya siapa? Masuknya kapan? Absen pulang kapan? Hari apa? Nah, ini ERD-nya ya, data satu dimensi kalau ini. Ya, di sini. Jadi di situ contoh dari ERD sederhana ya. Di dalam nanti yang akan dirubah menjadi data multidimensi. Khususnya nanti pada hari ya. Ini proses analisanya menggunakan OLAP ya nantinya. Kemudian kalau misalkan ini diubah ya, ini dalam versi yang multidimensi ya. Nah, ini diubah dalam multidimensi, maka dia di sini hari nanti bisa dilepas lagi. Oh, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini ya, bisa dilepas lagi. Ya. Harinya. Ya. Kemudian nanti kalau misalkan ini absen masuk, ini mau dilepas lagi ya bisa ini tanggalnya, tanggal berapa gitu ya. Gitu. Jadi multidimensinya contohnya adalah itu ya, misalnya absensi online ya, itu. Jadi dalam sini dalam bentuk data multidimensi ya, di sini khususnya adalah yang hari yang multidimensi nanti. Bisa dilihat ini, oh dilihat untuk hari Seninnya bagaimana, hari Selasa bagaimana, hari Rabu bagaimana. Dan seterusnya itu ya. Jadi misalkan dalam hal ini untuk menganalisa rata-rata pegawai yang pulang lebih awal pada hari Senin atau Selasa, ya, atau yang masuk full, nah itu. Jadi dari situ. Kemudian yang ketiga adalah ini konsep desain, konseptual desain. Jadi konseptual desain di sini dapat diteruskan ke dalam bentuk desain logik, ya. Jadi konsep desain ini merupakan tahap konseptual yang produk yang sedang dikembangkan, ya, di baik produk fisik maupun non fisik, misalnya berupa software. Jadi di sini desain logik ya, dan desain fisik. Jadi baik logik maupun desain fisik ya. Jadi bisa berupa fisik misalkan, atau misalkan contohnya ya software ya, itu berupa software yang membantu pengembang untuk menganalisa dari sudut pandang pemahaman ya, baik level atas maupun proses interaksinya di strateginya. Jadi konsep soal desain ini diteruskan ya ke dalam bentuk desain logik atau logik desain dan desain fisik ya. Jadi kalau di sini ya, konseptual desain, nah ini contohnya. Jadi kalau di sini di konseptual desain ini ya memberikan gambaran level ya pada pengembang sebagai apa namanya, entitas ya, labelnya. Oke, Mbak, sambil nunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ini sambil saya cek, ini sudah banyak yang hadir ya. Absensinya, coba saya cek dulu.
Oke, ini ada 9 sudah yang hadir. Oke. Ada 9 yang hadir. Oke, terima kasih ya. Ada 9 yang hadir. Kita lanjut ya. Tadi tentang ini ya, conceptual design. Jadi di situ conceptual design di sini ya, ada desain logik dan desain fisik ya. Conceptual design ini diharapkan dapat membantu mempertemukan ya kepentingan dari pihak ketiga, yaitu pengguna, ya, pengembang dan bisnis pasar. Ini. Jadi conceptual design ini berfungsi menyajikan gambaran konsep awal dari level atas pengembang. Jadi konsep awal level atas ini ya menyajikan informasi mengenai entitas apa saja yang terdapat di dalam sistem. Jadi perbedaan antara entitas serta hubungan antar entitasnya. Kemudian conceptual design ini juga untuk database, ya. Misalkan menggambarkan nama-nama tabelnya nanti, ya, di dalam sebuah database, ya. Jadi tabel-tabelnya namanya apa, ya. Jadi misalkan contohnya ya ini, ya, conceptual design, misalkan tabel, ya. Jadi pada conceptual design ini digambarkan misalkan dari 3 tabel yang berisi relasi, misalkan gaji pegawai, ya, ada tabel pegawai, ya. Kemudian ada tabel unit kerja. Nah, gitu. Jadi tidak disertakan entitas dari masing-masing tabel, namun terdapat petunjuk relasinya. Jadi relasinya ini apa? Ya, antar tabel melalui tanda panahnya itu. Ya, gitu. Ini nanti relasinya di situ. Ini yang conceptual desainnya. Nah, sedangkan logic desainnya di sini, logic desainnya di sini pada logic desain perluasan tadi ya, desain dilakukan dengan menyertakan fil-fil terhadap setiap tabelnya ya, sebagai entitas dari tabel-tabel tersebut. Nah, ini. Misalkan dari logical design ini terlihat adanya misalkan primary key, ya. PK ini primary key, ya. FK itu foreign key, ya. Primary key, ini primary key, ya. FK itu foreign key. Jadi logical ini terdapat adanya primary key, ya, disingkat itu ya, PK. Kemudian foreign key, ya, ini yang menunjukkan relasi antar tabelnya, ya. Untuk mengetahui primary key, ya, ini sebuah file yang menjadi kunci utama, ya, di dalamnya, dan tidak boleh sama ya primary key. Contohnya adalah apa? Nomor KTP, ya, ini. Kemudian nomor SIM, tapi yang paling umum biasanya dijadikan primary key adalah KTP, ya, itu. Atau nomor induk mahasiswa, itu tidak mungkin sama. Jadi identik, unik, sesuatu yang unik. Ya. Ya. Jadi tidak boleh ada sama. Nah, kalau ada yang sama ya tidak bisa. Atau nomor urut juga bisa dijadikan primary key. Nomor urut 1, 2, 3, 4. Nomor pendaftaran, nah itu. Nomor pendaftaran itu bisa dijadikan primary key. Karena nomor pendaftaran tidak mungkin sama ya. Dan di sini primary key ini sangat membantu ya dalam pengolahan data, ya, terutama untuk proses query-nya nanti. Ya. Sementara foreign key, ya, ini adalah primary key untuk suatu tabel yang dapat dipanggil ya, di dalam suatu tabel yang berisi relasi. Jadi sebuah tabel dapat memiliki lebih dari satu foreign key. Jadi foreign key itu boleh lebih dari satu. Ya, ini. Jadi misalkan di sini ID pegawai. ID pegawai dia di sini memanggil mana? Oh, ID pegawai memanggil ini, ID pegawai. Foreign key-nya adalah ini. Ya. Kemudian unit kerja. ID unit kerja berarti dari primary key-nya adalah ini. Panggil sini.
ya di sini. Mungkin di sini ada ID pegawai sini, ID gaji mungkin nanti di sini ada lagi ya. Primary key nanti di sini ada lagi tabel lagi ya, pegawai ya itu. Jadi foreign key itu adalah yang dapat dipanggil ya. Dia hubungannya antara primary key dan foreign key-nya ini. Ya, harus memiliki satu buah primary key ya. Jadi setiap tabel ini mestinya ada kaitannya ini. Primary key. Kemudian physical design. Nah, physical design di sini ada namanya, nanti di sini ada integer. Ini adalah tipe datanya. Nah, tipe datanya ini apa? Tipe datanya ini juga harus sama ya. Ini perluasan kan setiap file ya. Ini. Jadi tipe datanya yang umum digunakan dalam database. Nah, jadi nanti kalau misalkan Anda belajar database design, nanti di sini ada masuk tipe datanya. Oh ini integer varchar 30 ya. Nah ini tidak boleh asal ya. Ini harus ditentukan karena ini ada ukurannya juga nanti. Kadang juga kalau paling gampang pakai varchar semua gitu. ID pegawai varchar, ini semua varchar. Wah, mumet nanti ya kalau kita mau melakukan query itu nanti akan susah itu ya. Kalau tipe datanya itu varchar. Ya. Jadi misalkan ini ya itu. Jadi tabel unit kerja nanti sini adalah misalkan varchar. Nah, ya. Itu. Tipe datanya apa itu. Dan tipe data di sini macam-macam ya di sini nanti. Mungkin nanti di mata kuliah yang selanjutnya ya, desain database atau apa itu. Nanti Anda akan lebih memperdalam lagi di sini. Yang membuat desain tabel ya. Jadi ini hubungannya adalah ini ya, primary key, physical. Jadi dibuat secara detail. Kalau misalkan prakteknya ya ini. Jadi di ini tadi ya, ini dibuat suatu detail data. Ini kalau misalkan prakteknya untuk menunjukkan hasilnya, misalkan ini physical design ya. Kalau yang ini mungkin primary key, foreign key ini ya bisa kita lihat nanti ya hubungannya antara satu sama yang lainnya, itu bisa juga. Oke, ini ya sambil saya jalankan ini kok lambat toh. Nah, saya tarik sini ya, gitu. Jadi itu tabel antar relasinya ya. Jadi ya cuman hanya 3 contohnya di situ. Tapi kalau misalkan kita mau yang lebih kompleks ya bisa ya. Jadi coba ini saya tunjukkan ya. Contohnya yang hubungannya primary key, foreign key ya di sini. Oke, ini masih agak loading ya, agak lama nih loadingnya. Oke, mungkin sambil kalau ada yang mau ditanyakan ya, sambil menunggu itu. Ini koneksinya agak lambat juga ini. Ini tadi yang baru saja absen siapa ini? Anissa ya. Kaila, Vicky, Oke. Untuk disiakatnya ya, jangan lupa ya absensinya disiakatnya. Ini yang hadir di sini jumlahnya
berapa ini? 9. Biasanya yang hadir 10 di sini ya. Nah ini. Ini ya saya tunjukkan ini di tempat Anda belum muncul. Ini belum muncul. Nah, ini. Nah ini contohnya untuk tadi relasinya ya. Nah relasinya misalkan saya ambil yang misalkan sembarang aja sini punyanya siapa ini yang kelas pagi atau apa ya. Ini database-nya misalkan ya. Itu nah ini contohnya. Misalkan saya buka yang punyanya Nordwind. Nah ini. Ya, Nordwind di sini. Nah, di sini ada Nordwind, kemudian di sini ada misalnya ambil ini aja ya diagram. Nah, di sini. Nah, di sini kelihatan nanti hubungannya. Hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Jadi ini sudah merupakan multidimensi nanti ini. Nah, ini kalau misalnya kita urutkan ya. Nah, di sini. Di sini yang ada kuncinya ini adalah primary key-nya. Nah, ini customer ID. Ya, primary key-nya. Nah, ini contohnya ini. Kemudian tipe-tipe datanya di sini kita bisa lihat di sini. Nah, tipe data kalau misalnya kita ke standar dan datanya. Jadi tipe datanya di sini ada banyak, nchar, varchar. Kalau mau kita lihat di sini ada banyak nih. Ya, ada bit, binary, bit, character, datetime, decimal, float. Nah, itu. Ya ini. Ini banyak sekali tipe datanya. Dan ini harus sesuai ya. Sesuai. Jadi kalau kita mau hubungkan satu sama yang lain, tipe datanya juga harus sama. Panjangnya juga harus sama. Jadi tidak boleh beda. Ini misalkan contohnya di sini ya, saya tunjukkan. Nah di sini. Jadi customer ID di sini sama customer ID di sini, ini tipe datanya sama, nchar panjangnya 5. Karena kalau sampai beda, karena dia saling mengupdate ya. Kemudian di sini yang di bagian ini adalah order ID. Order ID di sini dia hubungannya ke sini apa ini? Oh ini customer ID, dia ke sini juga customer ID ada. Ini juga sama kalau kita lihat. Nah, customer ID. Nchar juga ya sama. Di sini nchar 5 ya. Di sini lainnya 5. Di sini juga 5. Nah, ini. Ya, harus sama ini. Jadi customer ID ini kalau saya urutkan sini. Nah, ini akan sama semua. Ini customer tipe ID. Customer tipe ID dengan ini nanti nchar 10 sama masih juga. Kita lihat. Nah, ini. Ya, sama. Tipenya sama nchar. Gitu. Oke, nah ini. Jadi ini adalah gambarannya ya. Ini sudah mulai ini membuat database-nya di sini. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini agak ada delay ya. Tempat Anda belum muncul gambarnya. Jadi ini tempat saya sudah mempraktekkan sampai ke ke sini, menggunakan SQL Server-nya ya. Tapi ini tempat videonya belum muncul. Oke, coba ya, sambil saya tunggu.
Sambil saya cek yang hadir di sini siapa saja. Agak ada delay ini ya. Delaynya cukup lama ini. Ya, delaynya agak lama, cukup lama. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, nah ini ya, contoh kasus dalam SQL baru muncul ya. Ya, ada delay di sini, ada delay. Ya cukup lama ya, jedanya agak cukup lama ya. Oke, sambil ini ada yang ditanyakan? Oke ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya tunggu ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, agak delay antara suara sama gambarnya tidak sinkron ini ya.